BTTH Kaisar Api, episode 361. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di gurun hantu liar, pasir dan kabutnya begitu ganas, dan pasir tanpa angin inilah yang melindungi seluruh gurun hantu liar. Manusia biasa yang kuat atau hantu asli di dunia hantu, jika tertiup angin dalam waktu lama, saya khawatir mereka akan tertiup angin. Tubuh dan bahkan jiwa mereka akan terguncang olehnya, menyebabkan kerugian yang tak terkira. Cuaca hantu di sini. Xiaoyan dan keduanya berjalan dengan tenang di gurun hantu liar, tetapi di sini hanya ada gurun emas tak berujung, dan tidak ada yang lain, ditambah suhu yang sangat kering, mengganggu. Jangan dilihat, ikuti saja aku. Setelah berkedip, mata indah Yuer melirik sekeliling, hanya melihat Xiaoyan ingin mengeluarkan peta perkamen untuk diperiksa, dan buru-buru berkata, "Sekalipun aku membawa cukup pil pemulihan, aku tidak bisa terus seperti ini dalam waktu lama." Xiaoyan dengan enggan meletakkan barang-barang di tangannya dan berkata, melihat sekeliling, di padang pasir keemasan, embusan angin menderu, dan permukaan padang pasir, karena suhu yang sangat tinggi, sesekali akan tampak seperti fata morgana, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terjebak di dalamnya, sungguh luar biasa. Aku ingat di kuil barat, sesekali, akan ada beberapa penjaga yang bertugas memberi penghormatan pada beberapa benda kuil. Kalau dihitung-hitung, seharusnya hampir sama saja. Melihat tatapan bingung Xiaoyan, Yuer berkata, "Ikuti aku sebentar, ditambah dengan napas kita berdua yang tersamar, pasti sangat mudah untuk berbaur." Setelah beberapa saat, Yuer berkata, begitu suara itu jatuh, keduanya juga bersembunyi di padang pasir. Tidak jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya, itu juga di daerah gurun. Cepatlah, benda-benda ini diminta oleh pemimpin kuil barat. Jika waktunya terlambat, kau harus tahu akibatnya. Di atas area gurun, puluhan orang muncul, dan di tubuh mereka semua tergambar sebuah tulisan merah tua, barat, kata pria itu pertama kali. Kapten, masih banyak waktu sebelum tanggal yang ditentukan oleh kepala aula barat. Jangan khawatir, lagi pula, cuaca buruk di gurun ini tidak semudah itu. Benar sekali, lagi pula, musim ini sangat sibuk. Kalaupun kita tunda, aku khawatir orang-orang besar ini tidak akan menghabiskan banyak waktu bersama kita, kata beberapa sosok di belakang sesekali. Hei, dasar bocah nakal. Pria pertama yang menunggang kuda mengangkat bahu dan tersenyum. Ini adalah karavan yang terdiri dari puluhan orang, dan ke-10 orang itu menunggang kuda putih dan mengenakan jubah merah. Binatang-binatang jiwa yang biasa menunggangi dan melepaskan material, satu gerbong penuh material yang sangat terlindungi, ditambah sebuah tandu, muncul di tengah kerumunan. Tolong aku. Pada saat yang sama, semua orang hanya mendengar suara tajam, dan tiba-tiba dua bayangan hitam aneh muncul dengan cepat. Melihat pertempuran ini, aku khawatir itu untuk berjaga-jaga terhadap seseorang. Wah, ada apa? Saat itu, seorang pria berwajah agak pucat di dalam karavan melompat, menatap pria pertama, lalu menembak langsung ke arah dua bayangan hitam itu. "Selamatkan, tolong." Erdao Sado tak kuasa menahan diri untuk bergumam sambil memperhatikan karavan itu beraksi. "Susu, kalian berdua, cepat jelaskan lokasi kuil barat, kalau tidak." Bayangan gelap lainnya mendengus dingin. Kedua bayangan itu tentu saja Xiaoyan dan Yuer. Sedangkan dua bayangan yang berpura-pura menyerang Xiaoyan adalah avatar jiwa Xiaoyan. Xiaolei, Xiaoyan yang telah menguasai banyak cara, menyamarkan Xiaolei dan langsung membentuk formasi. Jelas sangat mudah untuk menipu karavan ini dengan napas dari pembangkit tenaga listrik dunia hantu. Yang mulia melakukan ini, tetapi Anda menyatakan perang terhadap 4 kuil utama kami. Melihat pemandangan ini, kapten karavan turun dari kudanya dan berjalan pelan ke arah Xiaoyan dan mereka berdua, dan ada jejak langkah semangat juang biru yang mengalir di sekelilingnya. Atribut angin, dan juga petarung abadi bintang 6 dengan elemen angin, kata Xiaoyan terkejut. Kapten, sudah dipastikan. Mereka berdua berada di bawah resimen ketiga kuil Dewa Barat. Setelah Sunsi, pria yang baru saja membantu Xiaoyan berkata kepada kapten. Xiaoyan pun tidak menyimpan dalam hatinya perpecahan semacam ini,
tetapi untungnya Yuer tahu dan membuat persiapan terlebih dahulu. Feng Tu Sanbi, tanpa sepatah kata pun, telapak tangan Kapten Karavan itu berubah, dan semburan badai biru muncul langsung dari tubuhnya, dan langsung meraung ke arah Xiao Lei yang menyamar sebagai hantu yang sedang tumbuh. Aku menuntut, begitu kejam. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk meraung ketika melihat pukulan kejam seperti itu dari Kapten Karavan. Kekuatan Xiao Lei memang tirani, tetapi dalam menghadapi kekuatan penuh dari pembangkit tenaga Dosian Bintang 6, dia hanya akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan begitu Xiao Lei terluka, Xiao Yan tidak akan jauh lebih baik. Weng berdengung. Xiao Lei tidak ragu-ragu, tubuhnya melompat, dan ia lari dari sana seolah-olah sedang melarikan diri. Untungnya, Kapten Karavan dan yang lainnya tidak mengejar mereka. Setelah beberapa saat, setelah mereka melonggarkan kewaspadaan, mereka akan dapat melarikan diri. Kembali ke tubuh Xiao Yan. Terima kasih semuanya. Melihat para pelaku berhasil dipukul mundur sementara, aura tersembunyi Xiao Yan dan keduanya mulai tampak samar dan melemah. Kedua orang dewasa itu sangat sopan. Tapi aku agak bingung. Kekuatan orang itu barusan tidak sekuat itu, mereka berdua. Kapten Karavan itu mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua dan bertanya. Meskipun kuil barat merupakan kuil terlemah di antara keempat kuil, para penjaga di kuil barat juga sangat kuat. Di kuil barat, ada 3 legiun utama, dan ketiga legiun utama itu semuanya kuat di antara yang kuat. Tuanku, aku malu mengatakan bahwa kali ini aku diutus oleh komandan untuk menjalankan misi. Tapi entah kenapa, ketika aku baru saja meninggalkan kuil dan keluar, aku dikejar dan dibunuh. Yuer takut Xiao Yan akan menggagalkan rencananya dan buru-buru berkata. Sebagai murid langsung dekan Akademi Jiwa, Yuer tidak hanya memperoleh apa yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya, tetapi juga mengetahui betul beberapa berita tentang 4 kuil utama. Jadi begitu, mendengar Yuer mengatakan ini, keraguan di hati Kapten Karavan perlahan menghilang. Lagi pula, keduanya memiliki identitas khusus, dan mereka tidak berani menghadapinya, karena para prajurit di 4 kuil adalah Li Hun seutuhnya. Kekuatan sejati di wilayah itu. Karena kalian berdua juga prajurit kuil Dewa Barat, ayo kita kembali bersama kali ini, tepat waktu agar kami bisa mengirimkan beberapa perbekalan. Melihat mereka berdua, sang Kapten Karavan berkata, tidak, kehidupan militer kita terbatas. Batuk-batuk-batuk, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk menolak saat mendengar Kapten Karavan mengatakan hal ini. Justru karena napas dalam tubuhnya yang mengambang, ia pun terbatuk. Hei, kedua orang dewasa itu tidak perlu menolak. Dalam beberapa hari, kita akan bisa memasuki kuil barat. Dalam beberapa hari terakhir, saya harap kedua orang dewasa akan memimpin jalan dan membiarkan kita menghindari beberapa area berbahaya di gurun yang liar dan menyeramkan ini, kata Kapten Karavan itu kepada Du. Kalau begitu, lebih baik bersikap hormat daripada menurut, kata Yuer lembut. Pada saat ini, Xiao Yan dan yang lainnya berbaur dengan karavan dan menuju kuil barat. Angin dan pasir mengamuk, dan rombongan besar itu masih berbaris di padang gurun liar yang menyeramkan. Pasir kuning di gurun hantu liar cukup menakutkan, tetapi karavan ini memiliki metode unik untuk menghindari terluka oleh pasir kuning, sehingga perjalanan cukup lancar. Selama beberapa hari, kafilah itu berjalan di padang pasir, dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, mereka tidak tahu bahwa sebagian besar kerajaan hantu sedang kelaparan, ditambah penguasa dunia iblis, dan serigala naga hitam juga datang ke kuil barat. Pertunjukan yang sungguh bagus dimulai perlahan. Aneh sekali, bahan-bahan yang dibawa rombongan ini dijaga begitu ketat, jadi agak aneh. Xiao Yan dan Yuer masing-masing menunggang kuda, duduk di tengah rombongan. Tatapan Xiao Yan terus-menerus mengamati bahan-bahan yang disimpan di punggung binatang-binatang roh ini, katanya dalam hati. Di dalam karavan, ada beberapa binatang roh yang digunakan untuk mengangkut material, namun material yang disebut itu dilindungi dengan rapat seperti batu, dan mustahil untuk melihat apa itu dari luar, bahkan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan. Aku juga tidak bisa melihat sedikit pun, namun melihat dari penampilan binatang roh yang susah payah itu, material-material ini pasti sangat berat. Selain itu, terdapat sebuah tandu yang sangat indah di dalam karavan. Seluruh bodi tandu tersebut dilingkari garis-garis gelap, menghalangi semua penyelidikan. Bahkan Xiao Yan pun tidak dapat melihat ada yang salah. Namun,
Xiaoyan merasa seolah-olah tidak ada sosok manusia di tandu tersebut, dan aura yang terkandung di dalam tandu tersebut justru membuat Xiaoyan gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Namun, karena kekuatan karavan tersebut, Xiaoyan pun tidak bertindak gegabah. Aku khawatir ada yang salah dengan apa yang dibawa karavan ini. Xiaoyan meliriknya sesekali, lalu menyampaikan kekuatan jiwanya kepada Yuer. Karavan-karavan ini mengangkut perbekalan di tempat terbuka, dan aku khawatir mereka mengangkut sesuatu untuk kuil secara diam-diam. Yuer mengangguk ringan dan setuju. Sudah hampir waktunya memasuki tepi kuil barat, hati-hati. Suara itu baru saja terdengar, dan keduanya dengan hati-hati menyembunyikan napas mereka. Tuan, tidak ada badai di depan, dan rute yang kami ambil sudah benar. Jawab pengintai yang bertugas menjelajahi rute di dalam karavan. Yang Xiu, kamu sudah bekerja keras. Kali ini, saat kamu kembali, aku akan mengingat jasa-jasamu yang luar biasa, kata Kapten Karavan sambil tersenyum. Hei, Kapten, rute yang ditunjukkan kedua orang dewasa itu benar. Aku baru saja memeriksanya. Tanpa bantuan kedua orang dewasa itu, aku khawatir kita akan membuang banyak waktu. Lagi pula, hukum gurun yang terus berubah, hanya personel internal mereka yang tahu, kata Yang Xiu sambil menyeringai. Kalau bukan karena bimbingan Xiaoyan dan Yuer, saya khawatir mereka akan menemui banyak masalah, tetapi semua itu diarahkan oleh Yuer, yang membuat Xiaoyan makin mengagumi Yuer. Terima kasih kalian berdua. Besok, kita bisa berhasil mencapai kuil barat. Kapten karavan itu tertawa. Selama beberapa hari ini, Xiaoyan juga tahu bahwa karavan ini disebut tim tentara bayaran, ular angin. Kaptennya adalah Feng Qingyang, dan kekuatannya berada di tahap tengah 6 bintang pejuang abadi. Mereka secara khusus bertanggung jawab atas pengangkutan beberapa material di 4 kuil utama. Dapat dikatakan sebagai veteran, setiap kali badai gurun bergejolak, ia selalu dapat mengawal persediaan dengan sukses. Suatu hari berlalu dengan tenang. Sudah sampai kuil barat. Keesokan harinya, barang-barang yang dikawal karavan dan Xiaoyan perlahan menatap ke kejauhan, sebuah bangunan besar yang menggantung di atas gurun, kehilangan suara mereka. Bangunan besar ini, layaknya menara istana, memiliki atmosfer yang menakjubkan secara keseluruhan. Sungguh luar biasa besarnya. Yang lebih membingungkan lagi, bangunan ini sebenarnya menggantung di atas gurun, sebuah situasi yang agak aneh. Semuanya, area terlarang kuil, tolong berhenti. Ketika semua orang memasuki kuil sejauh beberapa kilometer, pasir di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, para penjaga berbaju zirah hitam muncul dan berkata, "Penjaga Suan, ini perlengkapan yang kami kirim ke kuil, silakan periksa." Feng Qingyang menyapanya sambil tersenyum. "Kemarilah, hitung persediaannya." Feng Qingyang saling melirik, dan segera setelah pengawal Suan melambaikan tangannya, beberapa bayangan muncul dan langsung pergi untuk memeriksa persediaan. Namun, pemeriksaan semacam ini juga cukup aneh, karena orang-orang ini tidak membuka material setebal batu, melainkan menggunakan kekuatan khusus untuk mengikisnya, dan langsung mengangguk puas. Sedangkan untuk kursi sedan yang indah itu, mereka bahkan tidak melihatnya. Ia memberi isyarat kepada Suan Guard. "Setelah inventaris, masuklah. Ada penjaga khusus yang menunggu Anda. Mereka akan mengantar Anda ke lokasi penyimpanan persediaan. Musim gugur yang bermasalah belakangan ini telah menghiburku." Setelah berbicara, Suan Guard mengalihkan pandangannya sedikit. Suan Guard dan karavan ini sudah lama saling kenal, dan setelah sekilas pandang, wajar saja jika mereka bisa dengan mudah mengenali sesuatu yang salah. "Hei, kenapa ada 2 orang yang hilang?" Pada saat ini, Feng Qingyang sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu. "Masuk." Melihat kerumunan yang berfluktuasi, pengawal Suan melambaikan tangannya, dan badai pasir yang luar biasa besar pun muncul, menyapu karavan dan perbekalan, lalu melesat dari tanah menuju istana yang megah. Namun, sosok Xiaoyan dan Yuer memasuki salah satu material di punggung makhluk jiwa itu ketika mereka masuk ke sini. Saat itu, mereka bersembunyi dengan aman di dalam material tersebut, dan mengikuti Feng Qingyang dan yang lainnya. Kuil barat, yang melayang di udara, bagaimanapun juga, jika tidak melakukan ini, begitu pengawal Suan mengetahui kebenarannya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. "Ini, benda apa ini?" Saat ini, Xiaoyan dan keduanya berdiri di dalam material itu,
tetapi kehilangan suara mereka. Karena bahan-bahan seperti batu yang diletakkan di tubuh banyak binatang jiwa saat ini adalah ruang kecil yang agak kosong, mirip dengan cincin, dengan ukuran ratusan kaki, dan di ruang ini, tersimpan beberapa blok kristal dengan berbagai bentuk. Blok kristal ini dipenuhi dengan hisapan yang sangat menyilaukan, samar-samar membuat Xiao Yan merasakan kehilangan, dan bahkan api di tubuhnya memancarkan aura aneh. Benda-benda ini, sepertinya penguasa jiwa Li, Fulisi, seharusnya mundur ke sini. Melihat ini, Yu'er bangkit dan berjalan, mencubit kristal itu dengan telapak tangannya, dan daya hisap yang mengerikan itu ternyata menyerap dan menarik sedikit energi hantu di tubuhnya, tetapi untungnya itu bukan masalah besar. Benda-benda ini pasti kristal khusus untuk mengisolasi kekuatan api suci api. Kristal ini disebut kristal api penelan. Sesuai namanya, fungsinya adalah untuk menelan api, melemahkan kekuatan api, dan menyimpan kekuatan api untuk sementara. Sekarang jumlah kristal api penelannya begitu banyak, kurasa ini mungkin disiapkan untuk penguasa jiwa. Yu'er berbicara perlahan. Saat kau memasuki kuil, ingatlah untuk mengikutiku dengan saksama. Aku tahu kau sangat kuat, tetapi orang-orang kuat di kuil barat dapat dengan mudah membunuhmu, jadi aku tidak ingin kau membuat kesalahan, kalau tidak kita akan. Setelah beberapa saat, Yu'er mengulangi instruksinya kepada Xiao Yan. Oke, Xiao Yan mengangguk berat. Dengan kekuatan dan jiwanya saat ini, ia jelas merasakan bahwa di kuil saat ini, ia bisa menghancurkannya sampai mati sesuka hati. Mungkin tidak kurang dari 2 digit, jadi wajar saja jika ia sangat berhati-hati sekarang. 4 dewa, Dewa Jiwa Li, berada di kuil barat. Kepala istana, situasinya sudah jelas. Kau harus bersatu dengan 4 kepala istana lainnya sesegera mungkin untuk menghabisi iblis cahaya. Kalau tidak, begitu iblis cahaya dan pemakan jiwa bergabung, kita di wilayah Jiwa Li akan hancur. Serang. Saat itu, 3 sosok berdiri di dalam kuil, dan salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. Inti dari kuil barat, kuil Fang, adalah tempat tinggal Fang Hao. Seluruh tubuhnya berwarna perak, dan gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya membayangi. Jelas sekali itu adalah istana yang khusus dibangun untuk Fang Hao. Di tengah istana, hanya ada beberapa pilar batu giok putih, dan sisanya adalah singgasana yang berdiri tegak. Di atas singgasana duduk pemimpin istana kuil Dewa Barat, dan di sampingnya muncul 2 orang pria, semuanya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah seorang pria parubaya, dengan wajah garang, cukup menakutkan, dengan otot-otot yang kuat, garis-garis petir perak pada otot-ototnya, yang mengandung semacam kekuatan yang sangat mengerikan, dan di balik lengannya, sebuah kapak raksasa berdiri di atas kapak raksasa itu. Aliran cahaya guntur yang stabil muncul, dan bahkan pada pola kapak guntur, seekor binatang guntur yang agak ganas dan aneh terukir di atasnya. Binatang guntur itu bentuknya sangat aneh, tetapi mengandung atmosfer yang sangat ganas. Fang Hao, penguasa kuil barat, berada di tahap tengah 8 bintang petarung abadi. Adapun 2 orang di sekitarnya, mereka adalah 2 penjaga kuil barat, dan mereka juga tangan kanan dan kiri Fang Hao, Leng Yi dan Jimo. Kekuatan keduanya berada pada level sempurna 7 Star Dosian, dan mereka adalah tangan kanan dan kiri Fang Hao yang sebenarnya. Tidak, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Fang Hao yang duduk di singgasana menggelengkan kepalanya dengan santai, berkata tanpa daya. Tapi ketua aula, kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan besar ini, aku khawatir. Leng Yi di samping terus berbicara. Tahukah kau mengapa iblis cahaya dan pemakan jiwa tidak mengirimkan yang terkuat untuk menyerang, melainkan hanya menggunakan beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting? Tanya Fang Hao balik. Mungkinkah? Ketika Jimo mendengar kata-kata itu, dia sepertinya menyadari sesuatu dan kehilangan suaranya. Benar, mereka takut kepada Dewa Jiwa. Ketika mereka menyerang alam iblis sebelumnya, penguasa jiwa Li pernah bersekutu dengan alam iblis dan alam Buddha, jadi mereka mungkin takut. Lagi pula, alam iblis, Buddha, dan penguasa jiwa Li masih memiliki persahabatan, kata Fang Hao sambil tersenyum. Aku tidak tahu di mana Dewa Jiwa Li sekarang. Dia tidak terlihat selama lebih dari setengah tahun, dan bahkan komando pertempuran ada di tangan Dewa Kuil Utara. Setelah beberapa saat, Leng Yi melanjutkan bertanya. Tuan Jiwa Li sebaiknya mundur diam-diam di suatu tempat saat ini dan menerobos.
Begitu kau berhasil menerobos dan memasuki wilayah itu, aku takut. Fang Hao merasa iri. Baiklah, ayo turun. Sekarang musim yang penuh peristiwa. Ingatlah untuk bekerja sama dengan kuil utara dalam segala hal. Duduk malas di singgasana, ia melambaikan tangannya. Ya, ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka pun terdiam. Kepala Li Hunwei, giliranmu bertindak. Saat kedua penjaga itu pergi, Fang Hao memanggil ke suatu tempat di ruang kosong itu. Sabu, dengan suara keras, kekosongan itu bergetar, dan seorang pria bermandikan baju zirah hitam kuno melangkah keluar. Fang Hao, kau telah bekerja keras kali ini. Ketika Tuan berhasil, jasamu akan tak tertandingi. Kepala Li Hunwei baru saja muncul, dan sebuah suara muram terdengar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hua Shao, pemimpin Li Solgard, mengendalikan pasukan paling elit di bawah Li Solgard, dan kekuatannya setara dengan Fang Hao. Pada baju zirah hitam tubuh Hua Shao, aura hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya menggambarkan jejak-jejak teks kuno. Teks-teks kuno itu tampaknya mengandung jejak kekuatan yang mengganggu, yang membuat orang bergidik. Semua perlengkapan telah dikirim. Ini yang terakhir. Berhasil atau tidaknya bergantung pada sang penguasa jiwa. Namun, orang ini, penguasa jiwa Li, juga seorang pahlawan, dan dia bersedia menggunakan seluruh wilayah jiwa Li sebagai alat tawar-menawar. Serangan pemakan jiwa dan iblis cahaya tidak cukup untuk dilawan oleh wilayah jiwa Li. Jika penguasa jiwa Li gagal menerobos, kita akan jatuh ke dalam kehancuran. Jika berhasil, tentu saja itu akan menjadi kegembiraan besar bagi semua. Ini pertaruhan besar. Fang Hao tersenyum. Siapa yang bisa mengatakan apapun tentang level itu? Lagi pula, sang master telah bertahan di level itu terlalu lama. Ngomong-ngomong, sepertinya ada lalat yang masuk ke dalam kuil barat. Suara itu baru saja terdengar, dan tempat itu kini tenang. Ini adalah bagian inti kuil, dan di sisi lain, situasi Xiao Yan dan lainnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mungkinkah pencapaiannya tersembunyi di sini? Xiao Yan dan Yuer masih bersembunyi di balik material seperti batu, dan berkata dengan gelisah. Xiao Yan selalu merasa bahwa dengan bersembunyi di balik material tersebut, mereka langsung diteleportasi ke tempat peristirahatan sang penguasa jiwa. Hal ini tentu saja sangat tidak mencolok. Hal-hal yang terlalu mudah dan sederhana adalah yang paling berbahaya. Jumlah pusat kekuatan tersembunyi di kuil barat jauh melampaui harapan Xiao Yan, dan ada banyak dewa petarung bintang 7, dan bahkan samar-samar memiliki aura seperti seorang master. 8 bintang berjuang abadi. Jangan khawatir, kurasa ini satu-satunya cara sekarang. Yuer melihat sekeliling, tetapi tidak ada cara yang baik, jadi dia berkata tanpa daya. Jangan khawatir, bahan-bahan ini dibutuhkan oleh penguasa jiwa, dan seseorang pasti akan datang untuk mengantarkannya. Tapi satu-satunya hal yang bisa kita harapkan adalah orang ini tidak terlalu kuat, kalau tidak, kita berdua saja yang akan melakukan ini. Ini hanya merugikan diri sendiri, tanya Yuer curiga. Semoga saja, tapi aku masih menunggu ajalku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya lemah, dan seketika tubuhnya terbakar hebat. Anehnya, ia tidak mencium bau acacia dan broken heartitis, yang membuat Xiao Yan merasa aneh. Saat ini, ada sebuah gudang yang agak sepi, tempat banyak persediaan disimpan, dan bahkan kursi sedan yang indah terbenam dalam-dalam di dalamnya, dan kesunyian yang mematikan di sini membuat orang merasa tidak nyaman. Keluarlah dan lihatlah. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata, kamu gila, ada beberapa pusat kekuatan di kuil barat di luar. Begitu kita ketahuan oleh mereka, aku khawatir. Yuer ragu-ragu, penyamaranku tidak cukup untuk menipu beberapa petarung abadi bintang 7 yang tiran, dan petarung abadi bintang 8 dapat melihat penyamaranku dalam sekejap, jadi ini buang-buang waktu saja, dan kita tidak bisa mengambil risiko ini, jelas Xiao Yan. Begitulah, mendengar kata-kata itu, Yuer merasa lega sejenak. Penyamaran yang ia gunakan selama perjalanan semuanya adalah hasil karya Xiao Yan. Bahkan Yuer pun mengagumi penyamaran semacam ini, karena penyamarannya sungguh sempurna, kecuali kekuatannya tirani. Tetapi sekarang setelah Xiao Yan mengatakan ini, Yuer juga mengangguk dan berkata, kekuatan mereka berdua lemah, dan jika mereka ditemukan oleh petarung abadi bintang 6, aku khawatir itu akan menjadi situasi yang fana, belum lagi bintang 7 atau bahkan bintang 8. Aku juga penasaran, apa isi tandu itu?
Tak lama kemudian, kedua sosok itu muncul di gudang secara bersamaan. Di dalam gudang, terdapat beberapa batu besar dan bebatuan di sekelilingnya. Anehnya, suhu di sini tidak rendah, bahkan terasa sedikit hangat. Di luar itu, terdapat material-material tak beraturan seperti batu, dan semuanya ditempatkan di tandu-tandu cantik di pusat material. Tandu itu secara keseluruhan menunjukkan warna merah yang aneh. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh ki hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ki hitam itu seperti teks kuno dari zaman kuno. Setiap kali Xiaoyan melihatnya, jejak kengerian akan muncul di hatinya. Sepertinya benda ini bukan benda biasa. Pada saat yang sama, jiwa agung yang mulia juga menyelinap ke kuil barat dengan 1000 murid jiwa. Aku khawatir benda ini punya asal-usul yang luar biasa. Di dalam gudang yang gelap, Xiaoyan dan Yu'er terus berjalan mengitari tandu mewah itu, dan mereka mencari bersama, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Prasasti-prasasti kuno yang gelap di sekeliling tandu yang indah ini menghalangi semua eksplorasi dan persepsi mereka berdua, bahkan membuat mereka merasakan kegelisahan dari lubuk hati mereka. Saya khawatir ada sesuatu yang istimewa di dalam tandu ini. Apakah kau punya petunjuk? Setelah membuang banyak waktu, Xiaoyan bertanya pada Yu'er, masih belum bisa menyelesaikan masalah tandu mewah itu. Sejauh ini, ia hanya bisa bertanya pada Yu'er. Tidak untuk saat ini. Sekalipun ini pertama kalinya aku melihat benda ini seumur hidupku, aku belum pernah mendengarnya langsung dari guruku. Yu'er menggelengkan kepalanya. Waktuku hampir habis. Aku merasakan beberapa aura tirani datang ke sini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya waktu, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Tapi benda ini misterius dan tak terduga, kita tidak ada hubungannya dengan itu. Yu'er mengangguk setuju, tapi sayangnya benda itu tidak melakukan apapun. Mundur sedikit, Xiaoyan mengerutkan kening, dan segera memperingatkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini kuil Dewa Barat. Melihat api abu-abu yang keluar dari tubuh Xiaoyan dan pupil matanya yang dalam, Yu'er tak kuasa menahan diri untuk kehilangan suaranya. Begitu kekuatan ekstrim itu benar-benar tersebar, aku khawatir tempat ini akan hancur dalam sekejap. Mereka digali habis-habisan oleh para ahli kuil barat, dan situasi mereka saat itu. Wang berdengung. Untuk sesaat, ruang gudang di sini dipenuhi dengan sedikit energi kelabu, dan langsung menyelimuti seluruh ruangan. Domain. Melihat penampilan Xiaoyan, Yu'er merasa lega. Kalau tidak, begitu aura api suci Xiaoyan muncul dan ditemukan oleh para ahli kuil barat, mereka mungkin akan mencari kematian mereka sendiri. Api abadi. Xiaoyan mendengus dingin saat dia melihat domain itu keluar, dan api abu-abu yang menyilaukan melesat langsung ke kursi sedan yang indah itu. Namun, Xiaoyan masih belum puas. Kini ia dianggap sebagai orang kuat dengan asal-muasal 3 api suci. Namun, ketiga api suci tersebut belum sempat menyatu sepenuhnya. Jika tidak, kekuatan api suci yang baru akan lebih kuat daripada api suci manapun saat ini. Api harus bersifat tirani, tentu saja, api suci Mu Yingying tidak boleh digunakan. Api abu-abu itu bagaikan peri, beringas di wilayah api mayat hidup, menari-nari. Mereka muncul begitu saja, di bawah kendali Xiaoyan, menuju tandu yang indah itu. Namun, mereka menemukan bahwa, apapun yang terjadi, mereka yang dikelilingi oleh tulisan kuno hitam di sekitar tandu itu sama sekali tidak terancam oleh api abadi. Tetapi tidak peduli seberapa besar api mayat hidup itu meraung dan melepaskan kekuatan penghancurnya, kursi sedan yang indah itu tetap acuh tak acuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak akan seaneh itu. Setelah beberapa tarikan napas, Xiao pun melepaskan api mayat hidup dan terus membakar, matanya hanya menatap kursi sedan yang indah itu, ragu-ragu. Benda apa ini yang benar-benar bisa mengisolasi api mayat hidup? Api mayat hidup adalah api suci ke-17 dalam daftar api suci. Dengan kekuatan sebesar itu, hanya ada sedikit benda di dunia ini yang bisa mengisolasi kekuatannya. Masalah ini, aku khawatir ada hubungannya dengan penguasa jiwa yang menelan akasia dan radang usus patah. Melihat kebingungan Xiaoyan, Yu'er mencoba menganalisis. Menelan kristal api dapat mengisolasi dan menyerap kekuatan api, dan tandu indah ini jelas lebih berharga daripada menelan kristal api itu. Apa ini? Xiaoyan terus berpikir. Tunggu, ada yang datang. Tiba-tiba, melihat Xiaoyan di alam api mayat hidup yang dalam berpikir serius, sosok Yu'er gemetar,
menarik Xiaoyan langsung ke atas, lalu alam itu ditarik kembali, dan Zaidu bersembunyi kembali ke batu di antara material. Susu. Kedua sosok itu menghilang begitu saja, dan tiba-tiba bayangan gelap muncul diam-diam dari pintu masuk gudang. Aneh, kenapa ada bau api? Pengunjung itu baru saja menyelinap ke sini, dan langsung mencium aura api yang agak tirani di udara, dan langsung berkata, pengunjung tersebut adalah jiwa agung yang mulia dari kerajaan hantu, jiwanya menghancurkan langit, dan kekuatannya hampir setara dengan 7 dewa pejuang bintang. Tidak ada yang tahu kekuatan spesifiknya, dan karena hantu dan jiwa sangat sensitif terhadap api, mereka tercium untuk sementara waktu. Kekuatan api itu, hanya saja Xiaoyan melepaskan kekuatan yang tidak dapat membakar. Lupakan saja, ayo kita kerjakan. Melihat deretan perbekalan yang memukau di depannya, Sol Mietian menggelengkan kepalanya. Menelan kristal api. Sepertinya penguasa jiwa benar-benar telah menemukan cara bagi tubuh jiwa untuk menelan api suci, berdesir. Setelah pemeriksaan sekilas, jejak tawa muram muncul dari balik jubah hitam jiwa Mietian. Namun, tawa itu tak ragu-ragu, dan langsung berjalan menuju tandu indah di tengahnya. Tunggu, ini. Setelah beberapa saat, ketika Sol Mietian melihat kursi sedan indah itu berdiri dengan tenang di tengah gudang, suaranya menghilang. Kandang terlarang. Sebuah suara terkejut muncul dari balik jubah hitam itu, dan Xiaoyan langsung merasakan jejak panas yang menyengat dari balik jubah hitam itu. Kandang tabu. Xiaoyan, yang bersembunyi di balik material itu, menggelengkan kepalanya pelan ketika mendengar kata-kata itu. Ia jelas familiar dengan kata-kata itu, tetapi untuk sementara ia tidak tahu apa itu. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar kandang terlarang. Ketika Yuer di samping Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan ia kehilangan suaranya. Apa-apaan ini? Xiaoyan mencoba bertanya. Sangkar tabu, ini adalah artefak abadi peringkat ke-10 dalam daftar artefak abadi di 1000 dunia agung. Dada Yuer berdegup kencang, dan ia langsung berbicara. Sangkar tabu dapat mengisolasi semua kekuatan dan menyegel hal-hal tertentu untuk sementara, sehingga mempertahankan spiritualitasnya yang paling murni. Ini termasuk makhluk hidup. Dengan kata lain, manusia, kata Yuer kaget. Ini menarik, apa sih yang sebenarnya ingin dilakukan penguasa jiwa Li? Mata Xiaoyan memanas, dan jejak hal-hal yang tak terdeteksi menyebar dari dahinya, bahkan banyak harta cincin api kaisar di tubuhnya pun samar-samar terpancar. Sebuah kekuatan aneh muncul. Itu seperti ketertarikan timbal balik dan penolakan timbal balik yang misterius dan tak terduga. Penguasa Jiwali mengumpulkan sangkar tabu, aku khawatir itu juga untuk melahap Acacia Broken Enteric Inflammatory, sekarang sepertinya orang ini belum mengambil langkah itu. Untungnya, sebelum aku keluar, aku mendapatkan beberapa barang dari Tuan San Hunwei yang khusus digunakan untuk menghadapi Tuan Jiwali. Susu. Suara suram Sin muncul dari balik jubah hitamnya. Oh, sepertinya seperti kata orang dewasa, ada beberapa lalat kecil yang menyelinap masuk. Tepat ketika Sol Mietian ingin bergerak, gudang ini sepenuhnya diselimuti riak energi merah tua. Susu, mereka benar-benar sampah. Mereka tidak menghentikanmu untuk waktu yang lama. Kekuatan kuil barat memang pantas. Melihat ini, Hun Mietian masih berpura-pura tenang dalam kegelapan, dan berkata dengan senyum licik. Namun, dia tahu bahwa orang ini adalah pemimpin para pengawal kuat yang bertugas berpatroli di kuil barat. Kekuatan tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, Jimo. Pertunjukan yang sebenarnya bagus berlangsung secara perlahan. Kerajaan hantu milik kekuatan kerajaan, jiwa agung menghormati jiwa dan menghancurkan langit, dan telah lama mengagumi namanya. Jimo melambaikan tangannya dan langsung menyelimuti tempat itu. Energi merah tua perlahan membentuk medan, yang membuat orang-orang bergidik. Kepala pengawal kuil barat, Jimo, tampaknya para murid jiwa itu terlalu tidak berguna. Di wilayah Jimo, jejak tekanan tirani menyapu, dan jiwa Mietian mencibir. Jimo adalah kepala pengawal kuil barat. Terlepas dari kekuatannya atau kekuatan yang bisa dimobilisasinya, ia masih jauh dari mampu menghadapinya. Namun, Jimo lupa bahwa ia hanyalah kekuatan tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, sedangkan Soul Destruction Heaven bukan. Ia berada di tingkat kesempurnaan Seven Star Dosian. Ditambah dengan beberapa harta yang diperoleh dari Dewa San Hunwei,
kekuatan keseluruhan Sol Mietian saat ini benar-benar sebanding dengan kekuatan tahap awal 8 Star Dosian. Inilah mengapa Sol Mietian begitu berani. Kerajaan hantumu telah secara ilegal menipu manusia tanpa izin, membangun kekuatan kuil jiwa, dan melakukan beberapa hal kotor di dunia manusia dan dunia hantu. Serangga-serangga semacam ini yang membuat manusia dan dewa marah, tetapi semua orang mendapatkannya dan membunuh mereka, tanyanya. Tuan Jimo memang tahu banyak, tapi kau, Li Hunyo, dan kami juga setengah kucing. Jadi, ayo kita bertarung. Hun Mietian tahu bahwa jika dia tidak menghadapi orang ini, dia pasti akan menggagalkan rencananya. Dan untuk urusan Dewa Jiwali, mereka telah merencanakannya sejak lama di kerajaan hantu. Karena alasan ini, Jiwa Mietian juga telah mengeluarkan perintah militer kepada Dewa Aula Jiwa. Setelah api suci gagal, mungkin Dewa Jiwali telah berhasil menerobos dan memasuki reinkarnasi. Maka nasib jiwa penghancur langit tidak diragukan lagi sangat menyedihkan. Boom! Dengan suara keras, lingkaran energi seperti belenggu gelap tiba-tiba meledak dari jubah hitam langit penghancur jiwa, memenuhi wilayah Jimo dengan aura suram yang ekstrim. Atribut racun. Setelah beberapa saat, melihat ekspresi Jimo yang tak tergerak, Sol Mietian tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Atribut racun, atribut ini cukup langka, tetapi semakin kuat kekuatannya, semakin tirani kekuatan tempurnya. Benar, tapi hadiahnya adalah mengirimmu ke neraka. Tanpa memikirkan energi hantu aneh di Sol Mietian, Jimo tiba-tiba mengaktifkan domain racunnya dan melancarkan serangan yang sangat dahsyat ke Sol Mietian. Crash! Dengan suara keras, energi menyilaukan itu menyembur keluar bagaikan gelombang, dan langsung melampiaskan medan ini ke lautan yang sangat berbahaya. Kedua orang ini, kalau mereka bertarung sekeras itu, apa mereka tidak takut menarik perhatian para ahli dari kuil barat? Merasakan gejolak dahsyat dalam pertarungan di antara keduanya, Yuer tak kuasa menahan diri untuk berkata. Istana jiwa sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan kerajaan hantu dan dunia manusia. Dalam hal ini, klan jiwa adalah ras asli, dan yang disebut istana jiwa ini bukanlah kediktatoran klan jiwa. Seharusnya ada beberapa rahasia di antara mereka berdua. Xiaoyan mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah beberapa saat, Yuer bertanya pada Xiaoyan. Tidak mungkin, fluktuasi pertempuran saat ini antara dua dewa pejuang bintang 7 terlalu tirani, bahkan dengan isolasi wilayah, itu masih mengganggu, jadi Yuer bertanya. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku selalu merasa bahwa Sol Mietian sudah datang dengan persiapan. Lebih baik kita seperti ini saja, bisik Xiaoyan di samping Yuer. Begitukah? Kalau kita ketahuan, nasib kita mungkin akan lebih berbahaya. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Yuer mengerutkan kening. Meskipun rencana Xiaoyan layak, itu berbahaya. Koefisiennya terlalu tinggi. Kita harus mencobanya. Kalau tidak, kita berdua tidak akan berhasil mencapai tempat peristirahatan Dewa Jiwa. Jadi, ini juga kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Jika gagal, mencari kesempatan lain adalah hal yang sangat penting. Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke, mendengar kata-kata itu, Yuer mengangguk ringan, keduanya diam-diam mundur dari perbekalan, dan dengan bantuan penyamaran Xiaoyan, mereka berjalan mengelilingi kuil. Adapun sangkar terlarang dan mereka yang menelan kristal api, semuanya jatuh ke tangan Hua Sao, kepala penjaga Jiwali, dan ia sendiri yang mengirim mereka ke tempat peristirahatan penguasa Jiwali. Anehnya, sejak saat itu, Jimo seolah menghilang dan tak pernah muncul. Sebaliknya, beberapa prajurit yang berpatroli di kuil barat tampak asing, tetapi orang-orang di kuil barat tidak menyadarinya. Kuil barat menggantung di atas gurun, dan dipenuhi energi khusus untuk melindungi dari kerusakan akibat angin, pasir, dan suhu kering. Bagian dalamnya membentang ke segala arah, dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan rumit. Garis rumit semacam ini, bahkan Fang Hao sendiri mungkin tidak dapat memahaminya. Ada begitu banyak rute di sini, bagaimana kita harus pergi? Xiaoyan dan yang lainnya masih menyamar sebagai dua penjaga yang bertugas berpatroli, tetapi setiap kali mereka menemukan persimpangan, mereka akan mendapat masalah karena setiap rute menuju ke suatu tempat tidaklah sama. Jika salah pilih, akan sangat memakan waktu. Mendengar ini, Yuer pun memutar bola matanya, lalu segera mengeluarkan selembar perkamen.
Matanya yang indah terus membandingkan gulungan perkamen itu dengan lorong remang-remang di depannya. Xiaoyan tidak ingin melihat perkamen itu, tetapi ia meliriknya sekilas. Ia tidak tahu apakah ia tidak melihatnya. Ketika melihatnya, ia terkejut, dan Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Gulungan perkamen di tangan Yuer kini mencatat diagram konstruksi paling detail dari keseluruhan kuil barat. Dengannya, kita dapat dengan mudah memasuki inti kuil. Pada peta terperinci ini, telah diidentifikasi dengan jelas di mana terdapat bahaya dan di mana aman. Hal ini sangat berbeda dengan peta yang diberikan kepada Xiaoyan karena perjanjian tersebut. Peta di tangan Xiaoyan mencatat lokasi 4 kuil utama di gurunhantuliar.com dapat dikatakan sangat kasar, tetapi sekarang peta di tangan Yuer benar-benar mencatat distribusi kuil barat yang paling rinci, yang membuat Xiaoyan merasa seperti sedang ditipu. Peta ini diberikan guru kepadaku setelah aku kembali, jadi aku tidak berbohong kepadamu sebelumnya. Melihat perubahan di wajah Xiaoyan, Yuer menjelaskan. Sekarang, bagaimana aku harus pergi? Xiaoyan bertanya dengan tenang, tidak peduli dengan gadis ini untuk saat ini. Terlalu banyak ahli di kuil barat. Meskipun ia sedang berada di masa kejayaannya, ia harus sebisa mungkin menghindari masalah yang tidak perlu, karena pada akhirnya ia harus menghadapi dewa jiwa. Saat itulah pertarungan maut yang sesungguhnya. Sebelumnya, ini adalah peta pembangunan dan distribusi kuil barat pada awalnya. Namun, setelah 1000 tahun berlalu, saya tidak dapat menjamin keakuratannya. Namun, ketika pertama kali masuk, saya melihat sekeliling dan peta itu tampak sama dengan peta di tangan saya. Sangat pas, kata Yuer kepada Xiaoyan. Kita sudah sampai. Setelah Yuer selesai berbicara, ia menunjuk ringan sebuah area di tepi peta dengan jarinya, lalu berkata. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mendongak, tetapi mendapati bahwa ini adalah bangunan yang agak besar, dan tanda-tanda padat yang tak terhitung jumlahnya di bangunan itu membuat orang-orang terpesona. Di peta, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan titik-titik hitam ini tampaknya mewakili beberapa makna khusus, dan bahkan keberadaan beberapa garis hanya ada di peta. Yang paling mencolok hanyalah 3 tanda merah di bangunan itu. Hanya ada 2 tempat di seluruh kuil tempat Tuan Li Hun boleh mundur. Sesaat kemudian, sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, Yuer menunjuk kedua area bertanda merah di tepi bangunan pada peta secara bersamaan. Saat Xiaoyan menatap tanda merah pada peta, dia tiba-tiba tersesat untuk beberapa saat.